semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan secara singkat tentang cara pendekatan dari bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu people, contoh people bagian produk secara fungsi dan emosional, juga contoh people bagian jasa secara fungsi dan emosional. Hal pertama yang akan kami jelaskan yaitu apa itu bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kerangka strategis yang dirancang untuk membantu perusahaan memahami, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pemasaran secara efektif. Konsep ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan pemasaran sehingga lebih fokus dan selaras dengan kebutuhan pasar sasaran. Penekanan utama bauran pemasaran adalah pada upaya menciptakan pengalaman pelanggan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan konsumen, dinamika pasar, kompetisi, dan tujuan bisnis perusahaan. Melalui penerapan bauran pemasaran, perusahaan dapat yang pertama memahami kebutuhan pasar, yang kedua menciptakan diferensiasi atau perbedaan, yang ketiga mengoptimalkan sumber daya, yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang kelima mencapai sasaran bisnis. Penerapan yang tepat dari bauran pemasaran dapat menjadi kunci sukses bagi perusahaan dalam menjangkau pelanggan dengan cara yang strategis dan relevan. Bauran pemasaran atau marketing mix secara garis besar adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mencapai pasar sasaran melalui kombinasi berbagai pendekatan pemasaran. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Dengan menyeimbangkan berbagai aspek dalam strategi pemasaran, perusahaan dapat memperkuat daya saing, menarik pelanggan, serta mendorong loyalitas terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Berikutnya, apa pentingnya bauran pemasaran? Pentingnya bauran pemasaran atau marketing mix terletak pada kemampuannya membantu perusahaan untuk secara strategis merencanakan, melaksanakan, dan mengelola upaya pemasaran guna mencapai tujuan bisnis. Ada 6 alasan pentingnya bauran pemasaran, yaitu yang pertama, mencapai kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Dengan memahami pasar dan pelanggan, perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, meningkatkan peluang keberhasilan pemasaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi strategi pemasaran. Bauran pemasaran membantu mengintegrasikan berbagai elemen pemasaran sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal baik dari sisi biaya maupun waktu. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi yang terencana dalam bauran pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menonjol di pasar baik melalui produk unggulan, promosi efektif, atau distribusi yang luas. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan memberikan pengalaman konsumen yang konsisten dan bernilai, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya mendorong loyalitas terhadap merek. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan. Bauran pemasaran menyediakan kerangka kerja yang sistematis bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah pemasaran yang paling sesuai dengan kondisi pasar. Yang keenam, meningkatkan keberhasilan produk di pasar. Dengan memadukan faktor harga, promosi, tempat, dan penawaran yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan peluang produk diterima oleh konsumen sehingga meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar. Secara keseluruhan, bauran pemasaran adalah alat penting yang membantu perusahaan tetap relevan di pasar yang dinamis dan mampu menghadapi tantangan kompetisi dengan strategi yang terfokus dan terukur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai people. Dalam konteks manajemen pemasaran, people adalah salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran atau marketing mix, terutama dalam layanan atau jasa atau service marketing. Mari kita bahas secara lengkap mengenai people dalam manajemen pemasaran. Pengertian people dalam manajemen pemasaran merujuk pada semua orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyampaian produk atau layanan kepada pelanggan. Ini termaksud karyawan, staf, tenaga penjual, customer service, manajer, bahkan bisa mencakup pelanggan lain dalam pengalaman layanan. Mengapa people itu penting? Dalam produk, jasa, kualitas layanan tidak bisa dipisahkan
dari orang yang menyampaikannya. Pelanggan sering menilai pengalaman mereka berdasarkan interaksi dengan orang yang memberikan layanan. Elemen kunci dari people dalam pemasaran yang pertama, keterampilan dan pengetahuan. Tenaga kerja yang terlatih akan memberikan layanan yang cepat dan memuaskan. Yang kedua, sikap dan perilaku. Sikap ramah, sopan, dan perhatian terhadap pelanggan menciptakan pengalaman yang positif. Yang ketiga, penampilan. Uniform kebersihan dan profesionalitas karyawan mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap merek. Yang keempat, budaya layanan perusahaan. Budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan meningkatkan keunggulan kompetitif. Strategi mengelola people dalam pemasaran. Yang pertama, pelatihan SDM secara berkala. Yang kedua, motivasi dan pemberian insentif. Yang ketiga, membangun budaya dan perusahaan yang kuat. Yang keempat, perekrutan yang selektif dan sesuai dengan nilai brand. Yang kelima, monitoring kualitas layanan melalui feedback pelanggan. Di sini saya akan membahas tentang produk. Dalam manajemen pemasaran, produk barang bisa diposisikan dan dijual berdasarkan pendekatan utama. Yang pertama, fungsional atau rasional. Produk yang dijual kegunaannya praktis, sedangkan emosional itu produk yang dijual karena timbulnya emosi seperti status nostalgia dan kebanggaan atau cintanya. Nah, di sini saya akan mengambil atau memberikan contoh sederhana seperti jam tangan. Nah, fungsionalnya contoh produk yaitu Casio atau FKG 1W, sedangkan strategi pemasarannya tahan lama, akurat, dan harganya terjangkau. Sedangkan fokus manajemen pemasarannya value for money, fungsi dasar. Sedangkan emosional itu contoh produknya Rolex. Strategi pemasarannya simbol kesuksesan, warisan keluarga. Sedangkan fokus manajemen pemasarannya prestise dan eksklusivitas atau identitas diri. Saya akan menjelaskan tentang people, fungsi, dan emosional. Yang pertama tentang fungsi emosional. Fungsi emosional dibagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan rasa tenang, rileks, dan bahagia. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri melalui perawatan diri. Yang ketiga, menyediakan me time untuk melarikan diri dari stres. Contoh strategi pemasaran emosional. Yang pertama, pesan iklan. Temukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Manjakan dirimu karena kamu pantas mendapatkannya. Yang kedua, visual dan branding. Warna-warna lembut, musik menyenangkan, dan suasana yang menggambarkan kedamaian. Yang ketiga, testimoni pelanggan. Setelah seminggu penuh tekanan, hanya di sini saya merasa kembali utuh. Yang keempat, loyalita program. Memberikan hadiah untuk merawat dirimu sendiri karena kesehatan mental itu penting. Yang kedua, mengapa ini masuk kategori fungsi emosional? Karena keputusan konsumen untuk menggunakan jasa spa biasanya tidak hanya didorong oleh kebutuhan fisik seperti pijat untuk menghilangkan pegal, tetapi juga oleh dorongan emosional seperti ingin merasa lebih baik, mengurangi stres, atau memberikan penghargaan pada diri sendiri.